diri untuk ibadah. Satu hal yang indah dan luar biasa, dan Tuhan pasti memberkati. Nah, pagi ini Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita akan belajar satu hal yang mungkin jarang kita pikirkan. Firman Tuhan bilang, siapa yang menguasai lidahnya, dia sebenarnya adalah pemenang yang sejati, pemenang yang sesungguhnya. Nah, karena itu pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul kata bukan sembarang kata. Kata bukan sembarang kata. Haleluya ya. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan. Perhatikan baik-baik firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, Kolose 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, setiap kata harus jadi berkat. Nah, saudaraku, Kolose 4 ayat 6 ini mengatakan dengan jelas, terjemahan bahasa Indonesia tidak salah. Jangan hambar. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan kata-kata kita ini harus jadi berkat, ya, karena dibumbui dengan garam. Nah, dibumbui dengan garam itu berarti jadi sedap. Jangan hambar, tidak salah. Jadi kata-kata kita harus jadi berkat karena apa? Sedap, dapat dirasakan, enak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Ayub pasal 6 ayat 25. Ayub pasal 6 ayat 25. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Yang saya lihat, kata-kata harus tepat dan jujur. Artinya apa? Saudaraku, bukan abang-abangnya lambe, cuma manis di bibir, tepat, jujur. Nah, kata-kata seperti ini firman Tuhan mengatakan meyakinkan dan punya pengaruh. Kita juga harus begitu. Tapi sayang, akhir zaman ini, orang lebih percaya kata bohong daripada kata yang benar. Nah, itu aja. Kata bohong kan cepat diambil. Tapi kalau kata benar tak? Kata benar masih dibilang benar tak? Gak masuk akal. Ya, tapi itu hati-hati. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga, haleluya, 1 Timotius 4 ayat 2. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perhatikan saudaraku, haleluya. Artinya apa? Kata-kata yang kita ucapkan dapat ditiru, dijadikan teladan. Ya, kata-kata ini bisa ditiru, dijadikan contoh. Karena itu
Jangan asal ngomong, jangan asal buka mulut. Ya, kata-kata kita bisa ditiru, kata-kata kita bisa dijadikan teladan. Saya juga seringkali mikir, anak kecil, tidak tahu umur berapa tahun, kok bisa misu? Dari mana? Ya niru katanya orang. Ya, orang yang paling dekat sama dia siapa? Keluarga. Mungkin bapak, mungkin ibu. Karena itu hati-hati. Ya, anak kecil bisa misu, kekondi ngertinya. Dari orang tua, dari teman juga bisa. Ya, hati-hati. Kata kita ini bisa ditiru dan bisa juga dijadikan teladan. Haleluya. Yang keempat, Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah pula kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Haleluya. Nah, saudaraku ya, Yakobus pasal 3 mengatakan dengan jelas perkataan harus untuk memuji Tuhan. Haleluya. Tapi tidak boleh. Yang kedua, harus memuji Tuhan dan untuk menjadi berkat. Nah, perkataan tidak boleh untuk mengutuki. Memuji Tuhan dan menjadi berkat. Tidak boleh untuk mengutuki. Harus. Lucu ya. Dari mulut yang satu keluar pujian, dari mulut yang satu keluar kutukan, dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut satu keluar kutukan. Tidak cocok. Karena itu tidak boleh. Harus yang ini. Perkataan kita harus untuk memuji Tuhan, dan yang kedua, perkataan kita harus jadi berkat dan tidak untuk mengutuki. Artinya apa? Tidak jadi berkat, malah bikin sakit hati. Renungkan sejenak. Kita hidup 24 jam. Tidak dihitung waktu tidur. Ya, mungkin waktu tidur 7 jam, 8 jam, oke. Sisa 16 jam. 16 jam itu yang paling banyak dipakai apa? Yang paling banyak dipakai apa? Ayo, saya percaya itu menurut. Mulut ini loh yang paling banyak kita pakai. Tidur pun kadang-kadang masih mengigau. Jadi ini, karena itu hati-hati. Jaga. Harus memuji Tuhan. Dan tidak boleh untuk mengutuki. Dan kelima, mengapa? Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada saat penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jelas, saudara firman Tuhan mengatakan. Karena itu, saudara-saudaraku, 4 hal tadi disimpulkan di sini. Setiap kata harus dipertanggungjawabkan. 1, 2, 3, 4 harus dipertanggungjawabkan. Kita dibenarkan atau dihukum berdasarkan kata.
yang kita keluarkan. Kalau ditanya, saudaraku, mau yang mana? Haleluya. Tentunya mau yang dibenarkan. Tidak ada yang mau dihukum. Sebab itu jaga kata-kata kita. Jangan asal ngomong. Saudaraku, banyak saya memperhatikan orang sakit hati karena omongan kita. Orang tersinggung karena omongan kita. Padahal firman Tuhan tidak ngomong gitu. Setiap kata yang keluar dari mulut kita harus jadi berkat. Haleluya. Dan kalau setiap kata tidak jadi berkat, jangan khawatir. Kita pun pasti diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, contoh yang sesuai atau yang baik tentang kata-kata apa yang seharusnya keluar dari mulut kita, atau perkataan apa yang pantas atau layak untuk kita ucapkan, dan apa yang tidak boleh kita ucapkan. Kita akan belajar dari Amsal pasal 25 ayat 11 sampai 15. Kita pelajari satu-satu, saudaraku. Haleluya. Yang pertama kita belajar dulu dari ayat 11. Saya bacakan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, saya perhatikan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat. Ini yang harus kita ucapkan. Kata-kata yang tepat. Tepat apa? Ada dua. Tepat waktu. Dua, tepat isi. Ini jadi berkat. Ini yang harus kita lakukan. Kata-kata ini harus tepat pada waktunya. Jadi karena itu kalau ngomong, lihat waktunya tepat enggak. Ya, sesuatu. Banyak orang ngomong waktunya enggak tepat. Orang lagi capek, banyak pikiran, diomongin. Enggak cocok. Lalu isinya cocok enggak? Isi yang kita ucapkannya cocok, tepat. Ya, sesuatu. Nah, ini banyak kali terjadi. Tidak cocok, tidak pas. Apa yang kita ucapkan, isinya tidak cocok dengan keadaannya. Ya, sesuatu. Contoh, kita besuk orang sakit. Kita lihat ya. Dosamu ini akeh. Kakek dosa koni. Makanya kaya ngene kon lorone. Itu tidak tepat. Isinya tidak tepat. Mungkin juga waktunya tidak tepat. Ngamuk saudaraku orang ini. Mesti kan diberi hiburan. Coba periksa diri. Doa sama Tuhan. Mungkin kamu ada salah. Mungkin kamu ada kekeliruan. Minta ampun. Beda kan? Ya, nah itu penting untuk kita perhatikan. Haleluya. Nah, saudaraku, faktor atau kata-kata seperti ini, yang pertama, ada tadi, ya, kata-kata yang pertama ini cocok dengan pengendalian diri. Jadi kata-kata kita tepat, haleluya. Kata-kata kita pas, haleluya. Itu berarti apa? Kita bisa mengendalikan diri kita. Haleluya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna,
yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, tadi kan luar biasa. Jadi kata-kata yang tepat waktu, tepat isi itu ada hubungannya dengan pengendalian diri. Mampu tidak kita mengendalikan diri? Kalau kita bisa mengendalikan diri, kata kita mesti tepat. Waktunya tepat, isinya juga tepat. Persis yang dibutuhkan oleh orang itu. Sehingga orang itu menjadi kuat, penuh semangat, dan diberkati. Haleluya. Ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, sudah lihat? Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat teguran mesti bijak. Jadi orang tegur orang itu enggak sakarep dhewe, saenake dhewe, mesti bijaksana. Haleluya. Ya. Mengapa kok bisa begitu? Sebab orangnya adalah orang yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, karena itu saudaraku, firman Tuhan luar biasa, selalu mengajar kita untuk bijaksana. Jadilah orang yang bijak. Nah, menegur pun bukan sakarepe dhewe. Haleluya. Dan teguran yang bijaksana, saudaraku, akan menjadi berkat. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi orang yang memperhatikan teguran, dia tinggal di tengah-tengah orang bijak. Karena apa? Yang menegur dia adalah orang yang bijak. Dia berterima kasih. Aku kok tinggal di antara orang-orang bijak. Sehingga mereka yang menegur aku juga menegur dengan bijak. Aku bisa terima. Aku bersyukur. Aku diperbaiki. Kesalahanku, arahku yang keliru dibetulkan. Itu luar biasa. Puji nama Tuhan ya. Nah, saudara lihat. Kita melihat ayat 13 yang ketiga. Seperti sejuk salju di musim panen. Demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuannya. Luar biasa. Haleluya. Ya, saudaraku. Kata-kata yang menyegarkan atau menyejukkan. Jadi kata yang keluar ini bikin seger, bikin sejuk. Ya, saudaraku. Bukan malah menekan, malah bikin susah, malah nambah beban. Iya. Ya. Nah, saudaraku, kenapa kok bisa begitu? Haleluya. Karena saudaraku, di dalamnya ada faktor dapat dipercaya dan setia. Orang yang dapat dipercaya dan setia takkan pernah mengeluarkan kata-kata yang menekan, memberi beban yang berat. Tapi mesti kata-katanya menyegarkan, memberi kekuatan, menyejukkan, memberi kesegaran. Luar biasa. Melihat orang terpuruk, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tapi dia bilang, kuatkan hatimu, berserah kepada Tuhan.
percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memberi engkau kekuatan. Orang yang dapat dipercaya dan setia ini sahabat sejati. Ya, saudara, yang memberikan yang indah. Biasa. Oh ya betul. Oh ya betul. Apa yang terjadi dalam hidupmu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga memproteksi kamu. Sebab beban yang Tuhan izinkan tidak boleh melebihi kekuatan yang dapat engkau tanggung. Nah, ini kata-kata yang hebat, saudara ya. Ini kata-kata yang menyegarkan, kata-kata yang menyejukkan. Karena apa? Orang yang ngomong ini, orang yang dapat dipercaya dan orang yang setia. Inilah sahabat sejati. Kita perlu memiliki sahabat sejati seperti itu. Bukan kata-kata yang cuma menyanjung. Ya, tahu ya kata-kata yang menyanjung, membesar-besarkan. Ya, saudara, ada tujuan lain, ada udang di balik batu. Ya, hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Dan akhir zaman ini banyak terjadi hal seperti itu. Disanjung-sanjung, tapi tidak betul tujuannya ada maksud-maksud lain tertentu. Karena itu hati-hati. Ya, nah sampai di sini kita bisa mengerti bagaimana hidup, bagaimana hidupku. Apa kata-kata yang aku sering keluarkan? Apa kata-kataku jadi berkat? Atau justru kata-kataku bikin sakit hati orang? Bikin orang lalu meninggalkan Tuhan. Kok model begini ya anak Tuhan ya? Kata-katanya kasar. Ya, dan lain sebagainya. Renungkan sejenak. Tuhan menciptakan kita, saudara dan saya, bukan untuk hal yang sia-sia. Tapi saudara dan saya diciptakan untuk apa? Ini pertanyaan penting. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk apa? Nomor satu jelas, supaya kita punya kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ada lain. Renungkan. Dengan kata-kata kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi dengan kata-kata pula kita bisa mempermalukan Tuhan. Karena itu kita mau merenung. Kita hidup di akhir zaman. Hati-hati. Jangan terseret dengan kebanyakan orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak ada harganya, yang sia-sia. Jadi biar setiap kata kita jadi berkat. Untuk itulah kita diciptakan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, tidak ada yang lain. Haleluya. Ya, nah puji Tuhan, saudaraku. Berikutnya yang keempat. Ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, ayat 15 berbicara tentang kata-kata yang manis dan lembut. Kata-kata yang manis dan lembut. Haleluya. Saudaraku, seringkali kita tidak mau pakai kata-kata yang manis dan lembut. Mengapa? Sebab ada pandangan yang salah. Esok kasar, esok kuala itu. Wih. Tapi yang lembut, manis, apa itu? Keliru. Justru orang kasar, galak itu bukan gini, tapi gini. Apa? Menyakitkan orang, bikin orang susah, bikin orang kecewa, bikin orang sedih. Bahkan mungkin karena kata-kata kita, dia putus asa. Putus asa. Bisa. Lalu apa gunanya kita hidup?
kalau kita tidak jadi berkat, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, perhatikan, ya, kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, saudaraku, haleluya, bisa untuk meyakinkan orang yang keras hati. Ngomong yang lembut, diomong yang lembut, haleluya, ya. Nah, saudaraku, hal ini terkait dengan faktor kesabaran. Galatia 5 ayat 22, salah satu buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Haleluya. Puji nama Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saudaraku ya, nasihatilah dengan kesabaran, tegurlah dengan kesabaran. Nah, perhatikan ini. Banyak orang suka apa? Suka memainkan, mempermainkan orang yang sabar. Suka mempermainkan orang yang sabar. Ya, bolak-balik disakiti hatinya, bolak-balik difitnah dan lain sebagainya. Tapi tetap sabar. Tapi perhatikan, satu kali orang sabar marah itu bahaya. Haleluya. Ya, saudaraku, satu kali orang sabar marah itu bahaya. Perhatikan, Tuhan Yesus itu sabarnya luar biasa. Tapi kalau dia sudah marah, bahaya. Karena itu, jangan mempermainkan kesabaran Tuhan. Kok saya ini berdosa, ya lu ampun diampuni. Dosa lagi, minta ampun diampuni. Itu mempermainkan kesabaran Tuhan. Satu kali kesabaran Tuhan habis, binasa. Terima hukuman. Karena itu hati-hati. Ya, haleluya. Kesabaran jangan dipermainkan. Orang sabar pun ada batasnya. Ya, ada batasnya. Dan orang yang sabar itu termasuk orang yang bisa menguasai diri. Tidak gampang marah. Tapi seringkali, saudara, orang yang sabar itu diprovokasi, dihasut, ya, diobong-obong supaya marah. Hati-hati, jangan sampai orang sabar marah. Kalau orang sabar marah, bahaya. Ya, saudaraku, saya pernah, anak buah saya, waktu saya masih dinas, cerita tuh sama Bu Daniel. Bapak ini sabar ya Bu ya? Ya memang sabar. Waduh Bu, tapi kalau sudah marah, kami semua ketakutan. Iya. Kan saya pernah marah saudaraku. Mesti kayak enak, sih ngomel. Gitu. Piknik gratis. Cuma bayar makan dok, sih ngomel tak gebrak meja udah. Ya, nah saudaraku ya, itu orang sabar, tapi jangan diprovokasi. Ya, hati-hati, Tuhan maha sabar, tapi jangan diprovokasi, jangan dipermainkan kesabaran Tuhan. Haleluya. Satu kali dia marah, habislah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku, yang kelima. Ini yang terakhir, saudaraku, ayat 14. Awan dan angin tanpa hujan
Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Haleluya. Saudaraku, apa artinya ini? Saudaraku, apa artinya ini? Perhatikan. Saya bacakan sekali lagi ya. Awan dan angin tanpa hujan. Ada awan, ada angin, tidak ada hujan. Nah, ini diumpamakan dengan, disamakan dengan, perhatikan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Artinya apa? Janji tidak pernah ditepati. Itu seperti awan dan angin tanpa hujan. Dijanjeni tok. Dijanjeni tok. Ya. Tapi tidak ada buktinya. Nah, ini berarti apa, saudaraku? Ayat 14 bicara apa? Kata-kata kosong dan sia-sia. Kosong dan sia-sia. Kalau gunanya menjanji itu, menjanji itu. Sorry, saya enggak nyindir, enggak nyindir. Saya enggak nyindir ya. Tapi banyak orang janji, engkau tak bayar, tapi enggak pernah bayar. Betul? Sorry ya. Saya nggak nyindir, ya. Tapi itu kenyataan fakta. Itu cuma omong kosong. Itu cuma bualan. Itu menunjukkan apa, saudara? Ada faktor kesombongan di sini. Kok tak bayar, cukup aja. Terus toh, ya kan? Nyatanya nol. Gak ada apa-apa. Hati-hati, ada faktor kesombongan. Dia keluarkan kata-kata yang kosong dan sia-sia. Kau mau wujudnya, lebih baik tidak janji daripada janji tapi tidak bisa ditepati. Hati-hati, saudaraku, kalau janji sama saya. Kalau janji sama saya, tak salami juga aku. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ditepati, bintil. Ya, hati-hati. Jadi janji itu harus keluar dari hati. Sehingga orang yang menerimanya penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan omong kosong. Ya. Itu adalah faktor kesombongan. Haleluya. Saya bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jelas firman Tuhan. Ya, memberikan kepada kita satu teguran yang hebat. Ya, dan satu teguran yang hebat. Ada hubungannya. Ya, tapi kenyataannya tidak demikian. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini kesempatan yang indah, ya, sesuatu supaya apa? Kata-kata kita harus jadi berkat, sehingga lewat kata-kata kita nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan.
untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk maksud yang sia-sia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu, mari wujudkan ini di dalam kehidupan kita. Kita tahu sekarang, saudara, bahwa hidup manusia itu sebagian besar pakai kata-kata, omong. Haleluya. Karena itu penekanan firman Tuhan tentang kata-kata ini begitu banyak. Ya, tujuannya apa? Supaya kita mengerti. Dengan makin banyak kita berkata-kata, kita harus makin banyak memuliakan Tuhan. Ya, karena apa? Makin banyak kata-kata yang jadi berkat, makin banyak kata-kata yang memuji-muji Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan boleh dibesarkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama masuk